Bagaimana kita menjelaskan Ustaz, bahwa ketika kita menjadikan Islam sebagai dasar pendidikan, sekaligus umat Islam itu akan bisa mendapatkan kemajuan sains dan teknologi. Ini sesuatu kan yang tidak tergambar di tengah masyarakat. Karena kan kalau kita bicara pendidikan, orang kan melihat outputnya, paling tidak negara maju, produk sains dan teknologinya. Hampir semua produk sains dan teknologi itu berasal dari dunia barat yang sekuler, dengan basis pendidikan yang sekuler. Tidak ada di dunia Islam. Nah, bagaimana kita menjelaskan bahwa Islam dengan basis Islamnya itu tidak meninggalkan yang namanya sains dan teknologi? Bagaimana Ustaz menjelaskan itu? Jadi ini kan ada satu cara menilai yang tidak tepat. Seolah-olah bahwa jika kita ingin meraih kemajuan sains teknologi itu kita harus meninggalkan agama. Mereka ambil contoh tadi sudah disebut Barat, bahwa Barat itu bisa maju karena meninggalkan agama. Ingat bahwa agama yang dimaksud di sini bukan agama Islam, itu. Karena agama Islam itu adalah justru agama yang sangat menekankan kepada umatnya itu untuk selain dia tadi saya sebut memiliki saksiyah Islam, kepribadian Islam, kemudian sakofah, juga sains dan teknologi gitu. Di dalam Al-Quran itu ada satu sebutan yang itu bisa memberikan gambaran tentang sosok manusia yang ideal. Namanya ulil albab. Nah, ulil albab itu apa? Ulil albab itu sering digambarkan sebagai orang yang seimbang di dalam zikir dan fikirnya. Nah, kita akan membaca di dalam Al-Quran itu, di dalam surat Al-Imran kan dikatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab gitu. Siapa itu ulil albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Jadi orang yang zikir dalam seluruh keadaan, ketika dia berdiri, ketika duduk maupun berbaring, dan dia memikirkan penciptaan alam semesta ini. Nah, disitulah sains dan teknologi itu sebagai hasil dari fikir bertemu dengan zikir yang itu merupakan buah dari tauhid itu. Karenanya maka kalau Islam tidak akan pernah mengalami dikotomi antara ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu umum, ilmu agama, ilmu sakofah dan sains teknologi. Dalam sejarah peradaban Islam itu semua bisa dibuktikan. Al-Khwarizmi itu yang dianggap sebagai penemu angka 0 dan dari sana berkembang teknologi digitasi yang karenanya kemudian penemu Facebook itu sangat kagum terhadap Al-Khwarizmi yang Eropa kemudian melafatkannya dengan algoritma. Nah, masuk Indonesia menjadi algoritma. Itu adalah seorang ulama sekaligus seorang matematikawan gitu. Al-Kindi ulama sekaligus seorang saintis, begitu ke Ibnu Hayyan dan sebagainya gitu. Al-Jabar, Al-Farabi itu dia ahli musik tapi juga sekaligus ulama. Jadi sosok ulil albab itulah sebenarnya yang dituju atau yang ingin dicapai dalam pendidikan dalam perspektif Islam. Sesuatu yang tidak dikenal dalam dunia barat. Kalaupun dunia barat dianggap maju pendidikannya, dia hanya pada sisi fikir saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan topik integrasi Islam dan sains, yaitu manfaat dan tujuan. Untuk anggota kelompok ini berjumlah 6 orang, yaitu ada Muhammad Kholik Iqmal, lalu ada Yunita Era Fazira, lalu Rizky Sulismiati, ada Dian Rahmanisa, Sabita dari Pramudisa dan Reza Masari. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan. Oke, baik. Yang pertama ada buku mempelajari ilmu sains menurut para ulama. Yang pertama, menurut Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, jika mendatangkan kebaikan untuk umat muslim atau umat Islam, hukum mempelajari ilmu duniawi adalah fardu kifayah. Jadi yang dimaksud di sini ialah hukum mempelajari ilmu duniawi atau yang bukan termasuk
ilmu akhirat itu diperbolehkan saja jika mendatangkan kebaikan untuk umat Islam. Kemudian ilmu-ilmu tersebut itu tidaklah termasuk ke dalam ilmu agama karena dalam ilmu-ilmu tersebut tidaklah dipelajari dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Namun apabila ilmu tersebut sangat dibutuhkan oleh umat Islam, maka dibolehkan saja untuk mempelajarinya. Oleh karena itu, sebagian ulama berkata, sesungguhnya mempelajari ilmu industri, ilmu kedokteran, teknik, itu termasuk fardu kifayah juga. Oke, selanjutnya. Yang kedua, Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Asadi rahimahullahu ta'ala berkata, tercakup dalam kaidah pokok ini adalah wajibnya mempelajari ilmu industri yang dibutuhkan oleh manusia dalam perkara agama dan dunia mereka, baik perkara kecil maupun perkara besar. Di sini maksudnya adalah kita wajib atau kita di fardu kifayah gitu untuk mempelajari ilmu-ilmu industri juga. Kenapa? Karena kebutuhan kita sebagai manusia tidak hanya mengenai agama saja, tetapi juga mengenai hal-hal yang membuat baik umat beragama itu sendiri. Dari contohnya adalah hal-hal ilmu industri dan sebagainya untuk mempermudah ibadah kita seperti itu. Terima kasih. Lalu ada memahami konsep berilmu alamiah dan beramal ilmiah, di mana ilmu alamiah sendiri itu sebuah konsep mana seseorang bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah ia dapatkan dari berbagai macam pelajaran-pelajaran yang seseorang itu dapatkan dalam sebuah kehidupan secara kontinu serta istiqomah. Contohnya sendiri itu pada teknik lingkungan sendiri, contohnya seperti teknik lingkungan di mana kita mendapat ilmu seperti baku mutu pada tanah, di mana kita dapat mengetahui tingkat keasaman, kadar air, dan lain sebagainya untuk tanah dalam pemulihan yang bisa digunakan untuk reboisasi atau hal lain yang berhubungan langsung dengan lingkungan. Lalu untuk beramal ilmiah sendiri adalah konsep yang tidak bisa dipisahkan dari ilmu alamiah, yang dimana amal ilmiah ini berarti adalah segala amalan yang kita lakukan harus didasari dengan ilmu yang pasti dan tidak asal-asalan dan ikut-ikutan, dan secara tidak langsung segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini didasari oleh ilmu yang sudah kita ketahui sebelumnya. Contohnya itu seperti dalam pengelolaan sampah pada teknik lingkungan, dan sampah dan pengelolaan sampah bisa diamalkan dengan memilah sampah, mengolah dan mengolah sampah berdasarkan jenisnya. Namun harus mengetahui jenis-jenisnya terlebih dahulu sebelum dilakukannya pengolahan sampah. Untuk selanjutnya itu adalah menghilangkan dikotomi ilmu agama dan ilmu sains. Pada konteksnya sendiri tuh pendidikan di Indonesia ini terdapat permasalahan dualisme dan dikotomi antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Dikotomi ilmu terjadi akibat cara berpikir yang tertutup, tidak atau enggan memahami agama dan menafsirkan wahyu sebagai sesuatu yang menjera. Sehingga studi agama berjalan sendiri di lorong yang sempit dan tidak dikonsumsikan dengan perkembangan ilmu dan peradaban yang luas. Hal ini dapat berakibat pada penurunan kualitas pendidikan. Izin menambahkan, dalam mengatasi hal ini, paradigma multidisipliner dan interdisipliner dalam membentuk ilmu yang saling terhubung sangat diperlukan dalam mengatasi hal ini. Terdapat 3 prinsip utama juga yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan model integratif dan interkonektif dalam kurikulum agama Islam, yakni Hadroh An-Nas, Hadroh Al-Ilm, dan Hadroh Al-Falsafah. Ini berarti bahwa semua materi pembelajaran harus berasal dari Al-Quran dan didukung oleh fakta ilmiah yang terbukti secara empiris, dan didukung juga oleh prinsip yang berasal dari hati nurani dan intuisi. Dikotomi ilmu agama dan ilmu sains dapat dihilangkan dengan menerapkan ketiga prinsip-prinsip tersebut dalam pembelajaran.
Baik, selanjutnya yaitu kesimpulannya, hukum mempelajari ilmu duniawi atau sains sangat tergantung pada tujuan. Apakah untuk tujuan kebaikan atau tujuan yang buruk. Oleh karena itu, ketika ilmu duniawi menjadi sarana untuk menegakkan kewajiban dalam agama, maka hukum mempelajari ilmu tersebut juga wajib. Dan ketika menjadi sarana untuk menegakkan perkara yang hukumnya sunnah dalam agama, maka hukum mempelajarinya juga sunnah. Mikrofonnya. Maaf, saya ulangi lagi. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan kami mohon diluruskan. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.